Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Dwi Ramadhani, mahasiswi Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Suskariau akan menjelaskan tentang lembar peserta didik, lembar kerja peserta didik, ilmu pengetahuan alam, materi sistem organ tubuh manusia. Baik, yang pertama yaitu ada daftar isi. Daftar isi itu tertera ada CP, ATP, TP. Kemudian petunjuk penggunaan LKPD, identitas peserta didik, sistem konsep, sistem indera manusia, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem saraf, kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3, uji kompetensi, lembar refleksi dan kesimpulan. Baik, di sini ada CP, ATP, dan TP. Capaian pembelajaran fase B yaitu peserta didik itu menganalisis hubungan antara bentuk serta fungsi bagian tubuh pada manusia. Nah, ATP-nya alur tujuan pembelajaran menganalisis bagian dan fungsi organ tubuh pada manusia serta cara merawatnya. Kemudian alur tujuan pembelajarannya siswa dapat mengidentifikasi bentuk organ tubuh manusia, kemudian siswa dapat menjelaskan fungsi organ tubuh manusia. Kemudian di sini juga ada dijelaskan petunjuk penggunaan LKPD. Yang di sini ada identitas peserta didik. Jadi peserta didik itu mengisi nama, kelompok, dan anggotanya. Kemudian peta konsep. Di peta konsep telah dijelaskan ada sistem indera manusia, yaitu ada mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Kemudian ada sistem pernafasan. Sistem pernafasan itu apa aja sih? Ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Kemudian ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Selanjutnya ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu ada jantung, pembuluh darah, arteri, vena, kapiler, dan darah. Selanjutnya yaitu ada sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia yaitu ada otak, sumsum, tulang belakang, dan semua saraf di tubuh. Nah, sistem indera manusia itu adalah menjalankan aktivitas sehari-hari membutuhkan rangsangan dari lingkungannya dalam menanggapi atau merespon rangsangan yang berasal dari luar. Kemudian, tubuh manusia itu membutuhkan alat-alat yang dapat membantu merespon rangsangan tersebut. Nah, alat-alat tubuh itu dinamakan yaitu indera. Kemudian, manusia pada umumnya mempunyai 5 panca indera yang sangat berfungsi dalam merespon rangsangan, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Pertama itu ada mata. Mata itu merupakan organ indera yang sangat penting untuk melihat. Mata memungkinkan kita untuk bisa melihat berbagai hal di sekitar kita, mulai dari benda, manusia, hewan, hingga tumbuhan. Kemudian mata manusia itu terdiri atas beberapa bagian, dan setiap masing-masing bagiannya itu memiliki fungsi yang berbeda. Bagian-bagian mata itu dan fungsinya, yang pertama alis mata. Alis mata itu melindungi dari keringat dan air agar tidak masuk ke mata. Jadi fungsi dari alis mata itu untuk melindungi mata agar tidak terkena air dan keringat. Kemudian kelopak mata. Kelopak mata itu melindungi mata dari debu dan kotoran, serta menutup mata saat tidur atau berkedip. Nah, dan berikutnya ada bulu mata. Bulu mata itu menyaring cahaya yang masuk terlalu terang dan mencegah debu masuk ke mata. Kemudian ada kornea. Bagian bening itu disebut dengan korea. Bagian bening di depan mata yang membantu memfokuskan cahaya. Kemudian ada pupil. Pupil itu lubang kecil di tengah mata tempat cahaya masuk. Ukurannya berubah sesuai banyaknya cahaya. Selanjutnya ada iris. Iris itu adalah bagian berwarna di mata mengatur besar kecilnya pupil. Kemudian ada lensa mata. Lensa mata itu memfokuskan cahaya ke retina agar gambar terlihat jelas. Selanjutnya ada retina. Nah, tempat gambar berbentuk berisi sel-sel yang peka terhadap cahaya. Yang
Berikutnya ada saraf mata atau optik. Nah, bagian saraf mata ini mengirimkan informasi ketika retina ke otak agar kita bisa melihat. Nah, bagaimana sih cara menjaga mata itu agar tetap sehat? Yaitu membaca dengan menggunakan pencahayaan yang cukup. Kemudian tidak membaca sambil tiduran. Menjaga jarak mata dengan buku atau layar. Selanjutnya, mengurangi penggunaan handphone atau TV yang terlalu lama. Selanjutnya, makan makanan yang mengandung vitamin A seperti wortel, bayam, dan pepaya. Selanjutnya, ada organ tubuh manusia, ada hidung. Hidung itu adalah salah satu panca indera yang berfungsi untuk penciuman. Nah, mencium bau dan juga membantu proses pernafasan. Bagian-bagian hidung itu dan fungsinya apa aja sih? Nah, lubang hidung itu tempat masuknya dan tempat masuk udara dan bau ke dalam hidung. Kemudian di dalam hidung itu terdapat rambut-rambut, ya kan? Nah, fungsi dari rambut-rambut itu untuk menyaring debu dan kotoran dari udara yang kita hirup. Selanjutnya ada selaput lendir, itu melembabkan hidung, melembabkan udara dan menangkap kotoran. Selanjutnya ada saraf penciuman. Nah, kita ketika menghirup udara kan kita bisa mencium ini aromanya bau atau tidak. Nah, saraf penciuman itu disebut olfaktori. Nah, mendeteksi bau dan mengirim sinyal ke otak. Kemudian ada rongga hidung. Rongga hidung itu menghangatkan udara sebelum masuk ke paru-paru. Nah, cara menjaga hidung itu bagaimana? Cara menjaga hidung adalah dengan menjaga kebersihan hidung, kemudian menghindari asap rokok dan debu. Selanjutnya, menggunakan masker di tempat berdebu dan tidak mengorek hidung dengan jari kotor. Selanjutnya ada lidah. Nah, lidah itu adalah salah satu panca indera, yaitu pengecap. Nah, lidah itu berfungsi untuk merasakan rasa seperti asin, manis, dan membantu dalam bicara serta mengunyah makanan. Nah, bagian-bagian lidah dan fungsinya itu ada ujung lidah. Ujung lidah itu untuk pekat terhadap rasa manis, kemudian samping lidah pekat terhadap rasa asin dan asam, kemudian pangkal lidah bagian belakang itu untuk rasa pahit, dan selanjutnya papila binti lidah, yaitu tempat kuncup pengecap yang membantu merasakan rasa. Kemudian kuncup pengecap alat yang menangkap rasa makanan dan mengirimkan sinyal ke otak. Nah, cara menjaga lidah itu seperti apa? Yang pertama, menyikat gigi secara teratur. Kemudian tidak makan terlalu panas atau terlalu dingin. Selanjutnya, menghindari makanan yang bisa merusak lidah seperti terlalu pedas atau asam. Selanjutnya, organ tubuh manusia itu ada telinga. Telinga itu adalah salah satu panca indera manusia untuk pendengaran. Nah, berfungsi untuk mendengar sesuatu dan menjaga keseimbangan tubuh. Berikut itu bagian dari telinga, ada telinga luar. Telinga luar itu menangkap suara dan mengarahkannya ke dalam telinga. Selanjutnya ada telinga tengah, itu meneruskan getaran suara dari gendang telinga ke bagian dalam telinga. Kemudian ada telinga dalam, mengubah getaran suara menjadi sinyal ke otak dan membantu keseimbangan. Cara menjaga telinga bagaimana sih? Tidak memasukkan benda tajam ke telinga, membersihkan telinga dengan cara yang aman. Selanjutnya, menjauhkan suara yang terlalu keras dan menjaga telinga agar tidak termasukkan air kotor. Selanjutnya ada kulit nih ya kan. Nah, kulit itu adalah panca indera peraba dan merupakan bagian paling luar dari tubuh manusia. Nah, kulit itu melindungi tubuh dan juga membantu merasakan sentuhan, suhu, dan rasa sakit. Berikut itu ada bagian-bagian kulit, yaitu epidermis. Epidermis itu lapisan luar kulit melindungi tubuh dari kuman, kotoran. Kemudian ada dermis. Dermis itu berisi saraf, pembuluh darah, dan kelenjar keringat. Kemudian ada jaringan bawah kulit menyimpan lemak dan membantu menghangatkan tubuh. Selanjutnya, bagaimana sih cara menjaga kulit? Cara menjaga kulit yaitu mandi 2 kali sehari, menggunakan sabun saat mandi, menghindari terkena bahan kimia
secara langsung menggunakan lotion atau pelindung saat di bawah sinar matahari. Nah, sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan manusia itu merupakan proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Organ utama dalam sistem ini adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Nah, fungsi utamanya adalah memasukkan oksigen ke dalam darah dan mengeluarkan karbon dioksida dari darah. Nah, bagian sistem pernafasan manusia dan fungsinya. Hidung itu tempat masuknya udara, menyaring debu dengan rambut hidung dan melembabkan udara. Kemudian ada tenggorokan, trakea, saluran udara dari hidung menuju paru-paru. Selanjutnya ada bronkus, cabang dari trakea yang mengarah ke paru-paru kiri dan kanan. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru itu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, terdiri dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Selanjutnya ada alveolus. Alveolus itu adalah kantong udara kecil dari paru-paru, tempat pertukarannya terjadi. Selanjutnya otot pernafasan atau diafragma. Nah, membantu paru-paru mengembang dan mengempiskan saat bernafas kayak. Nah, itu disebut dengan otot pernafasan atau diafragma. Nah, sistem pencernaan manusia adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk mengubah makan menjadi nutrisi yang diserap oleh tubuh dan mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Sistem ini terdiri dari berbagai organ yang bekerja sama mulai dari mulut hingga ke anus. Kemudian apa aja sih bagian dari sistem pencernaan manusia dan fungsinya? Mulut itu tempat makan masuk gigi mengunyah, kemudian lidah membantu menelan, air liur membantu melunakkan makanan, kemudian kerongkongan menyalurkan makanan dari mulut ke lambung dengan gerakan meremas. Selanjutnya lambung itu berfungsi untuk mengolah makanan dengan asam dan enzim. Nah, makanan itu diaduk dan dipecah menjadi lebih halus. Kemudian ada usus halus. Usus halus itu berfungsi untuk menyerap zat gizi dari makanan ke dalam darah. Nah, proses pencernaan makanan selesai di sini. Kemudian ada usus besar. Usus besar itu untuk menyerap air dan membentuk sisa makanan menjadi fases atau kotoran. Kemudian ada anus. Anus itu tempat keluarnya fases dari tubuh. Nah, sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia itu terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, jantung itu fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, membawa oksigen dan nutrisi ke sel serta membuangnya ke limbah. Nah, bagian-bagian dari sistem peredaran darah dan fungsinya itu yang pertama ada jantung. Jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung berdetak terus-menerus agar terus mengalir. Nah, pembuluh darah saluran tempat darah mengalir terbagi menjadi arteri, nadi, mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian ada vena, balik, membawa darah kembali ke jantung. Kemudian ada kapiler yang gimana pembuluh darah itu sangat kecil, tempat pertukaran zatnya terjadi. Kemudian ada darah, mengangkut oksigen, zat makanan, dan sisa-sisa zat seperti karbon dioksida. Nah, cara menjaga kesehatan peredaran darah yaitu dengan makan makanan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup. Kemudian ada sistem saraf manusia. Nah, sistem saraf manusia itu jaringan yang kompleks yang mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas tubuh, mulai dari berpikir hingga bergerak. Nah, sistem saraf ini itu terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan semua saraf di tubuh. Fungsi utamanya adalah menerima informasi dan memprosesnya, dan kemudian memberikan respon atau reaksi. Nah, sistem saraf pada manusia itu tidur cukup, makan makanan bergizi terutama yang baik untuk otak seperti ikan dan sayur, kemudian hindari stres dan marah yang berlebihan, rajin berolahraga, kemudian tidak mengonsumsi zat berbahaya seperti rokok dan narkoba, dan gunakan helm saat naik sepeda untuk melindungi otak. Kemudian di sini ada kegiatan 1. Nanti anak-anak ibu bisa berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Selanjutnya kegiatan 2 bisa dibaca perintahnya. Selanjutnya ada kegiatan 3. Nah, di sini ada juga uji kompetensi.
Nanti anak-anak ibu boleh menjawabnya. Selanjutnya ada lembar refleksi dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, tubuh manusia terdiri dari berbagai sistem organ yang bekerja sama agar tubuh itu berfungsi dengan baik. Setiap sistem itu memiliki tugas dan organ yang berbeda. Sistem-sistem tersebut meliputi sistem pernafasan untuk bernafas, sistem pencernaan untuk mengolah makanan, kemudian sistem peredaran darah untuk mengedarkan darah dan oksigen, kemudian sistem ekskresi untuk mengeluarkan zat sisa, sistem saraf untuk mengatur semua kegiatan tubuh, kemudian sistem pencipta indera yaitu untuk menerima rangsangan dari lingkungan dan menjaga kesehatan tubuh itu dengan pola hidup sehat sangat penting agar semua sistem organ manusia itu bekerja dengan baik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.